Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah tadi malam hujan di kawasan Gabus, di sini dapat kita lihat aliran air Kali Sepak yang ada di sepanjang Gabus Raya mengalir cukup deras dan lancar. Yang jelas, sedimentasi lumpur-lumpur sudah dikeluarkan dari dalam kali oleh alat-alat berat yang dikerahkan. Kemudian kali menjadi jauh lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Proses masih berlangsung. Kemarin sempat dikunjungi oleh Pak Gubernur kembali untuk melakukan pengecekan. Nomor rekeningnya mana? Ya kasih ke dia. Mana? Aduh. Suami kamu marah ya? Nanti suaminya marah, nggak boleh begitu. Aman. Proses pembongkaran lanjutan yang ada di sekitar saluran irigasi ataupun saluran air PJT itu masih berlangsung kemarin pada saat Pak Gubernur mengunjungi kawasan ini. Terdapat beberapa rumah ataupun bangunan yang dibongkar, kios-kios, untuk kemudian diratakan dan akhirnya area yang ada di saluran irigasi ini menjadi jauh lebih bersih dan lebih lapang ya. Ini adalah aliran air dari saluran irigasi serta saluran rumah-rumah warga yang menuju ke Kali Sepak. Tampak kita lihat aliran air di sini sangat lancar tanpa ada hambatan, mungkin tinggal dikeluarkan saja sampahnya. Hanya saja untuk ada saluran lagi di atasnya, di sini masih kita lihat banyak sampah dan tersumbat ya di beberapa titik. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi perhatian untuk bisa dibersihkan kembali. Di ujung dari semacam empang ya ataupun kolam penampung yang akan menuju ke Kali Sepak, di sini kita lihat sudah rata dengan tanah seluruh bangunannya, dan yang kita lihat kolam penampung tersebut sangat bersih ya. Tinggal mungkin ada masukan-masukan untuk menempatkan atau menambah bibit ikan yang ada di sana, termasuk ikan gabus. Kita pindah ke area saluran irigasi. Di sini dapat kita lihat aliran air itu bercampur ya, air yang dari arah selatan, air untuk irigasi lebih tepatnya bercampur dengan air dari rumah warga yang berwarna hitam menuju ke ada saluran irigasi yang akan menyeberang dari Jalan Gabus Raya. Nanti kita akan lihat di seberang sana di video berikutnya. Aliran air dari rumah warga juga berasal dari belakang kita. Ini airnya juga hitam bercampur dengan air yang kehijauan. Nah, air rumah warga ini masuk ke saluran irigasi. Air mengalir dengan sangat-sangat lancar ya, dan tidak kita lihat sampah. Mudah-mudahan masyarakat semakin aware ataupun semakin sadar dengan kebersihan, menjaga lingkungan agar tetap bersih tentunya untuk kesehatan bersama. Ini aliran airnya sangat deras ya. Nah, di ujung dari tempat air ini akan berbelok ya masuk ke dalam terowongan di sana, banyak bangunan-bangunan yang berdiri pada waktu itu sehingga menutupi area saluran yang ada dan tidak bisa dilihat dari luar, tidak bisa dikontrol. Saat ini bangunan tersebut sudah rata, yang tersisa itu adalah sebuah alat berat berupa ekskavator yang masih mengerjakan memadatkan tanah, meratakan tanah yang ada di sini sehingga nanti mungkin bisa dimanfaatkan untuk penghijauan atau menambah area terbuka hijau di perlimaan Jalan Gabus yang bertemu dengan jalan irigasi. Oh, ada dua ekskavator ya, satu yang kecil dan satu yang berukuran besar. Terdapat pohon di sana yang masih berada di dekat alat berat. Proses pembongkaran bangunan itu berlangsung dari arah pintu tol yang ada di Jalan Gabus Raya dekat SMK N1 Tambun Utara sampai ke perlimaan yang ada di sini, termasuk juga bangunan yang ada di kiri kita. Kalau yang ini sudah dibongkar beberapa waktu lalu, sedangkan yang di kiri kita ini baru saja dibongkar kemarin, yang tadi di cuplikan awal ya, yang ada Pak Gubernur datang kembali di hari Minggu tanggal 23 kemarin lebih tepatnya, melakukan pengecekan terhadap bangunan-bangunan yang masih ada dan bagaimana progres dari normalisasi Kali Sepak yang ada di Jalan Gabus dan sampah-sampah yang masih berserakan. Ini adalah bangunan yang sudah dibongkar. Puing-puing masih ada di sekitar sini, kemudian juga asbes-asbesnya. Selanjutnya mungkin akan ada ekskavator meratakan tanah yang ada di sini, membuat area terbuka hijau nanti.
Adapun pemilik 3 bangunan yang ada di sini itu adalah Ini punya ibu ini. Kamu banyak banget sih kiosnya. Nah itu Pak. Iya Pak, ini kiosnya. Saya. Kamu orang mana? Hah? Aslinya mana? Ini Betawi versi. Oh. Ayo aku nunggu di sini aja. Bukain. Ayo sama kamu masuk. Hah? Sama kamu masuk. Kamu beda banget sih orang. Iya. Ya udah bukain. Dah, nomor rekeningnya mana? Gubernur sampai ditahan. Nomor rekeningnya mana? Ya kasih ke dia. Mana? Kamu rekod ya? Aduh. Suami kamu marah jangan. Nanti suaminya marah, nggak boleh begitu. Aman. Baik, kita pindah ke pinggir jalan yang ada di sini. Dapat kita lihat bangunan yang ada di depan sana di seberang ke arah jalan seberang jalan irigasi ya, itu sudah dibongkar sepenuhnya. Tadi masih ada, sebelumnya itu ada satu bangunan kecil, namun saat ini sudah rata dengan tanah, tinggal dilanjutkan penataan kawasan-kawasan yang ada. Jalan Gabus Raya kali ini benar-benar lebar rasanya dibandingkan dengan sebelumnya yang cukup sempit. Banyak bangunan liar di pinggir kali, ditambah lagi kalinya juga sempit. Kita lanjutkan pemantauan di sekitar kolam penampung ya, air menjelang mengalir menuju ke arah Kali CBL. Ini adalah ujung awal Kali Sepak setelah pintu air ataupun sebelum pintu air yang ke arah Kali CBL. Bangunan-bangunan liar yang tadinya ada di sini semuanya sudah hilang, tinggal merapikan bagian pinggir dari jalan yang ke arah kali, karena secara keamanan pun cukup berbahaya ya bagi kendaraan, mengingat tidak ada pagar saat ini, dan apabila malam hari tidak ada lampu maka pengendara sebaiknya benar-benar berhati-hati karena bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya, misal masuk ke dalam empang seperti itu. Satu ekskavator kecil ada di sini untuk melakukan perapian bagian pinggir sungai yang cukup lebar ya di bagian ujungnya di sini, untuk menaikkan tanah-tanah yang ada di pinggir, serta mungkin juga sampah-sampah yang harus dikeluarkan bersama dengan batang-batang kayu yang sudah dipotong. Air cukup tenang dan mengalir cukup lancar. Kemudian yang kita lihat dalam air itu banyak ikan-ikan yang mulai kelihatan ya pergerakannya, dan ada 2 pemancing. Nanti kita akan menuju ke pemancing yang ada di sana. Ini ekskavatornya, nampaknya ada yang minum di sekitar sini ya, menggunakan gelas aqua, namun tidak membuangnya, tapi membuang di sekitar lokasi saja. Cukup lebar, kalau kita ukur ini mungkin 20 meter ya, lebar Kali Sepak yang ada di bagian ujung yang bertemu dengan saluran irigasi. Material-material bambu, dan biasanya material-material bambu ini dipergunakan untuk dinding bangunan-bangunan liar yang ada di Kali Sepak di sini. Ini ada ini semacam selimut ya, ataupun alas kasur nampaknya. Berbagai macam hal dibuang oleh mungkin oknum masyarakat ke area kali. Baik, kita akan bergerak ke pintu air. Di sini dapat kita lihat aliran airnya. Kemudian di dalam empang ataupun kolam penampung yang ada di sini, ini ada enceng gondok, dan di sana ada pemancingnya. Cukup banyak ikan kalau kita perhatikan dari pergerakan-pergerakannya di dalam air. Ya, ikan-ikannya dahulu mungkin ada ikan gabus, kemudian ikan lainnya, lalu kali menyempit dan ikannya mungkin berkurang, ditambah lagi sampah, ikannya juga mungkin terkontaminasi. Di bagian bawah ini adalah aliran air yang bisa dibuka tutup menggunakan pintu air. Terdapat 2 pintu air yang ada di sini.
Dan pada saat banjir, menurut warga yang ada di sekitar kita menginformasikan area di mana kita berdiri ini tenggelam sampai hampir sepaha orang dewasa. Berarti jalan gabus raya yang ada di sini juga ikut tenggelam. Dan kolam penampung ini tentu benar-benar tidak kelihatan ya, karena sudah rata semuanya dengan air. Kita akan lihat setelah pintu air, banyak rumput ilalang yang ada di sini mungkin bisa ditata jadi lebih baik lagi, membuat taman area terbuka hijau, atau mungkin ada tempat-tempat lokasi untuk memancingnya. Karena yang kita lihat barusan itu ada dua orang pemancing. Ini aliran airnya. Kita akan pindah ke lokasi sebelah di dekat para pemancing. Sampah juga ada di sini, membuktikan bahwasanya masyarakat ya perlu sekali untuk dapat diedukasi, disosialisasikan, dihimbau terus-menerus agar tidak membuang sampah, baik itu di pinggir kali ataupun di lokasi-lokasi lainnya, sehingga dapat menjaga kebersihan ya, dan tidak membuat saluran kemudian kali tersumbat. Yang banyak apa? Nila. Nila ya. Gitu ya. Pada keluar ya ikannya. Waduh, lumayan gede ya. Dahsyat yang kemarin, lebih tinggi ya. Semeter lah, gini ya. Jalan ketutup gitu kan. Di bagian pinggir ke arah jalan itu sebenarnya masih ada sampah-sampah, material-material dan juga puing-puing bekas bongkaran, tinggal dinaikkan tadi oleh ekskavator yang ada di sana. Menurut para pemancing yang ada di sini, ikannya bermacam-macam. Ada nila yang paling banyak, kemudian gabus sendiri mungkin tidak sebanyak nila, tapi dahulunya mungkin ini tempat banyaknya ikan gabus sehingga diberi nama Gabus Raya mungkin ya ini. Di depan kita itu tadinya ada bangunan rumah yang bagian sisi tengah sampai ke belakangnya ada juga di jalur kali Sepak, dan itu semuanya sudah dibongkar rata sehingga aliran air menjadi lebih baik, lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Tanahnya juga sudah ditata, diratakan. Belum dapat ikan karena baru saja datang 15 menit yang lalu bapaknya. Kita akan pindah sedikit ke lokasi yang lebih ke sisi timur. Di sini ada patok-patok. Jalan ini sebenarnya membutuhkan trotoar, jadi nanti apabila telah selesai proses penggalian, kemudian lagi sungainya melebar, ada bagian sisi kali atau jalan yang masih bisa dimanfaatkan, dapat dilebarkan jalannya, kemudian lagi ditambahkan trotoar di bagian pinggirnya. Kita berjalan sedikit ke arah komplek perumahan Gading Harapan 5. Di seberang tepat di area pinggir kali, di sana tanahnya sudah dirapikan dengan baik ya. Cukup tertata, tinggal mungkin kedepannya dibuatkan turap agar tanah tidak mudah masuk ke dalam kali. Apakah itu turap menggunakan batu kali atau juga menggunakan beton.
Lalu untuk lebar sungai yang kita bisa lihat di sini sekitar 5-6 meter, sangat memadai untuk melewatkan air yang melimpah ya, terutama pada saat nanti curah hujan tinggi ya, atau air yang datang dari arah hulu sungai yang ada di sini. Rapi ya pekerjaannya. Tinggal yang ke arah pintu air, di sini masih ada puing-puing dan bekas-bekas hasil bongkaran yang perlu dikeluarkan dan ditata menjadi lebih baik. Kalau bisa sungai ini lebih lebar lagi, akan lebih bisa menampung volume air yang cukup banyak, sehingga sebelum-sebelumnya warga di sini tidak pernah mengalami banjir yang sangat besar sekali seperti sebelumnya. Yang jelas dengan adanya aliran kali yang menjadi lebih lebar ya, kemudian tidak ada sampah, aliran air yang lancar, paling tidak itu bisa mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar sini. Kemudian yang sangat penting lagi adalah masyarakat dan warga dapat menjaga kebersihan, tidak membuang sampah ke dalam kali, apakah itu sampah plastik seperti ini atau sampah-sampah lainnya yang membuat kali akhirnya tersendat, tersumbat, menyempit, dan airnya tidak dapat lewat dan meluap ke rumah-rumah warga juga. Bagian kali yang lebar tadi dimanfaatkan oleh warga untuk memancing karena memang ada ikannya. Dan seperti nama jalan ini adalah jalan gabus, dahulunya mungkin banyak ikan gabus. Di bagian bawah ini masih ada bekas-bekas lantai bangunan yang dibuat di pinggir kali ya. Bagian pinggir jalan saat ini bisa dipakai untuk sedikit ya area parkir kendaraan-kendaraan yang berhenti, yang tadinya penuh dengan rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan liar, sehingga jalan gabus pun terlihat lebih sempit. Normalisasi sendiri adalah proses pelebaran kembali sungai yang sebelumnya lebar kemudian menyempit karena yang pertama mungkin sedimentasi, yang kedua adanya penggunaan lahan sungai oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan sebenarnya, sehingga membuat sungai menjadi sempit ya. Ditambah lagi adanya sampah. Nah, sedimentasi, kemudian pengurukan yang dilakukan membuat badan sungai mengecil. Bahkan di beberapa lokasi ya, beberapa hari atau mungkin minggu yang lalu kita kesini itu cuma 1 meter saja, sedangkan bisa dibayangkan air yang lewat adalah sebanyak ini, bahkan lebih besar dibandingkan dengan jalur air yang ada. Yang jelas jalan Gabus Raya nantinya akan menjadi lebih tertata rapi ya, mungkin bagian pinggirnya akan lebih baik, jalan bisa diperlebar ditambah dengan trotoar. Ini adalah perlimaan ya, titik temu antara 5 jalan. Jalan Gabus Raya sendiri yang dari arah timur, dari arah belakang Tembalang, kemudian yang ke arah barat itu ke arah Karangsatria atau juga ke arah Babelan di sisi utara. Dan di seberang kita ini adalah terusan jalan irigasi yang sudah dibongkar bangunannya, serta saluran irigasinya yang sudah mulai dikerjakan kembali di beberapa titik dan sempat tertimbun, bahkan tertutup akses warga yang ada di sana yang membuat jembatan. Hasil bongkaran dari bangunan yang ada yang terakhir dibongkar ini ada di sekitar pintu masuk VGH 2 di depan kita. Villa Gading Harapan 2 ya. Nah, gerobak-gerobaknya ada di sini, berarti dipakai untuk berjualan. Perlu dibuatkan satu area di bagian entah di mana ya lahannya, agar para pedagang yang tadinya berada di pinggir jalan memiliki area khusus untuk berdagang, sehingga tidak menggunakan lokasi-lokasi yang tidak seharusnya untuk berdagang dan terkadang menggunakan badan kali lah contohnya, dan membuat kali menjadi sempit. Kita perhatikan lagi aktivitas ekskavator hari ini tanggal 24 Maret ya, hari Senin. Untuk beberapa bagian sudah dilebarkan, kalau bisa dilanjut lagi di sini. Kita perhatikan
Kalinya yang tadinya ini 1 meter ya, yang pernah kita lihat sebelumnya. Sekarang paling tidak sudah 2,5 meter, mungkin mencapai 3 meter. Kalau bisa 5 meter, bagian pinggir yang ini dikeluarkan agar kali menjadi jauh lebih lebar, daya tampungnya meningkat ya. Ditambah lagi sebenarnya ini adalah sedimentasi lumpur yang bercampur sampah. Tentunya inilah yang menghambat aliran air selama ini dan menjadikan melimpah air tersebut pada saat air yang cukup banyak datang dari arah hulu dan masuk ke rumah-rumah warga, membenamkan bukan cuma rumah ya, termasuk jalan yang ada di kiri kita, bahkan rumah yang ada di samping ini pasti sudah terdampak oleh banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Kebiasaan masyarakat ya, kita himbau kembali agar menjaga kebersihan. Yang kita lihat sampah-sampah di sini ditumpuk di pinggir kali dan dibakar, ada yang dibakar, ada yang jatuh ke dalam kali. Sepertinya butuh juga bantuan pemerintah untuk menyiapkan bak-bak sampah yang cukup besar yang bisa dibawa oleh kendaraan-kendaraan pengangkut seperti truk sampah. Lalu tidak ada lagi sampah-sampah yang ada di pinggir jalan ya, seperti yang seberang sana. Sebelum jembatan dapat kita lihat ada tumpukan sampah. Baik, kita lanjutkan pemantauan untuk area saluran air irigasi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.